2 dari 4 orang yang menganiaya sopir truk di depan pos polisi Batuah, Loajanan, Kutai Kartanegara ini akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku bernama Kurniawan dan Ariel ini masih dimintai keterangan terkait pengeroyokan hingga menyebabkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kurniawan menyatakan pengeroyokan itu dilakukan karena sopir truk bernomor polisi B9071 EXR itu dituduh menyerempet salah satu rekannya. Korban terkapar setelah kepalanya dipukul dengan batu. Awalnya sampai yang tahu ya? Ariel diserempet bilang di jalan sampai ke bahu jalan, hampir masuk ke semak-semak. Oh, gitu. Makanya Ariel tuh marah di situ, mau ditegur baik-baik malah dia teriaki Ariel gitu deh. Gitu. Jadi pas di pos polisi kilo 32 langsung stop dari situ, dituruni sama Ariel. Yang setahu saya begitu. Baru 3 teman yang lain ikut bantu mukul. Iya, baru saya putar balik. Oke, ikut juga Saya datang situ ya ke TKP, saya nendang 2 kali. Nendang apa? Kepala? Kepalanya 2 kali. Itu sampai berdarah itu ditimpuk pakai batu atau dipukul tangan kosong aja? Dipukul pakai batu, tahu Ariel. Pakai batu ya? Iya. Pengeroyokan di depan pos polisi pada Rabu siang itu menghebohkan karena sempat direkam warga tepat saat pelaku melarikan diri. Korban yang saat itu terkapar di jalan diberi pertolongan dengan dilarikan ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara. Polisi di Loajanan, Kutai Kartanegara hingga Kamis siang masih berupaya memburu 2 pengeroyok supir truk di depan pos polisi Tahura di Batuah. Polisi memastikan identitas kedua pelaku sudah diketahui dari 2 rekannya yang sudah ditangkap. Kapolsek Loajanan AKP Andi Wahyudi menyatakan 2 pelaku itu ditangkap setelah mereka berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Samarinda. Kedua pelaku tersebut akhirnya ditangkap Rabu malam. Ya, kami segera mengerahkan anggota untuk menyebar jaringan, cari informasi terkait ciri-ciri kendaraan tersebut. Setelah koordinasi dengan Polres Samarinda, sekitar jam 22.45 kami dapat informasi pelaku sudah diamankan di Polres Samarinda, sehingga kami langsung bergerak ke sana dan berkoordinasi dengan Polresta Samarinda. Pelaku ada 4 orang, yang sementara kami amankan 2, ini yang 2 lagi dilakukan pengejaran oleh anggota kami. Pengeroyokan terhadap supir truk masih didalami polisi. Akibat ulahnya tersebut, pelaku terjerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Bagi dulu. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu inilah yang akan dimusnahkan BNNP Kaltim di Samarinda Kamis siang. Pemusnahan ini disaksikan langsung oleh 2 tersangka, EB dan FR. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim, Komisaris Besar Polisi Dedi Agustono menyatakan pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi ini terjadi di bulan Mei dan Juni 2023. Saat ditangkap, 2 tersangka kedapatan menyimpan 36 butir ekstasi yang diedarkan di tempat hiburan malam di Samarinda. Sementara sabu-sabu disita oleh Bahar Kampolri di kawasan Muara Pantuan. Pengedar dan dia sudah jaringan dan dia dipasarkan di tempat hiburan. Dia buat sendiri atau Ada pembelinya, ada pemesan dia pasarkan di tempat-tempat hiburan. Seperti itu. belinya dari mana, Pak? Nah,
ya, ini sedang pengembangan kita. Nah, kayak ada 2. Kita masih naik dari situ. Kalau indikasi barang masih dari luar. Sudah lama atau apa gimana? 2 tahun terakhir ini. BNNP juga memusnahkan daun ganja kering yang disita dari 2 tersangka berinisial FK dan Bayu. Kepada petugas, Bayu menyatakan ganja ini dipesan secara daring dan akan dipergunakan sendiri. Barangnya dari mana, Mas? Dari Medan. Dari Medan. Jadi pesan online atau gimana? Online. Pesan online ya. Berapa kilo? 200 itu 1 gram ya? 2 juta 200 gram. 2.200.000 gram. Nah, sudah berapa lama kamu berbisnis ini? Baru. Enggak, Pak pemakaian. Ah, Buat pemakaian. oh makaian. Kamu jual juga? Enggak. Banyak itu. Buat stok. Oh, stop. Buat stok ya. Usai pemusnahan, keempat tersangka kembali dimasukkan ke dalam tahanan dan akibat ulahnya tersebut, para tersangka terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.